Jumpa lagi sama Uni. So, di video kali ini Uni ingin berbagi tips dengan teman-teman semuanya tentang memperbaiki sepatu yang sudah usang. Ini contohnya. Nih, ini sepatunya secara keseluruhan masih bagus, tapi look. Jadi ini kulitnya mengelupas, sehingga Uni nggak pernah bisa pakai lagi sepatu ini. Heelnya masih bagus, solnya masih bagus, tapaknya juga masih bagus, dan ini ketika dipakai masih nyaman sekali. Cuman yang tadi ini dia permasalahannya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipakai. Sehingga sepatu ini Uni simpan bertahun-tahun, nggak mau dibuang karena sayang sekali sama sepatu ini. Kenapa? Karena sepatu ini Uni beli di Laos sama Dabul waktu itu masih pacaran sama Dabul, dan susah banget nyari heel itu yang nyaman sekali dipakai, yang heelnya enggak goyang dan yang solnya itu tahan sekali. Biasanya kan kalau heel ini suka lepas atau habis sol yang di bawahnya, tapi ini enggak. Jadi keputusan Uni waktu itu, ini sepatu enggak Uni buang karena Uni ingin mencari cara bagaimana memperbaikinya sehingga sepatu ini bisa dipakai kembali. Nah, sehingga timbullah ide untuk memperbaiki sepatu ini menjadi seperti ini. Jadi ini tampilan barunya, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Bagaimana caranya? So, simak terus video ini. Siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang punya sepatu kesayangan dan sepatunya udah rusak dan bisa diperbaiki lagi sehingga bisa dipakai kembali. Begitulah. Apa aja yang kita butuhkan untuk memperbaiki sepatu ini? Yang pertama tentu kita butuh sepatu yang sudah usang yang ingin kita perbaiki. Ini dia. Kemudian yang kedua kita butuh lem. Nih, lem fox atau lem kayu atau lem apalah yang kuat gitu. Kalau Uni pilih pakai lem fox ini. Kemudian kita butuh kain brokat. Kain brokat. Ini dia kainnya, sudah Uni persiapkan. Jadi kain brokatnya dipotong sebesar yang kita butuhkan. Cara ngukurnya itu seperti ini. Ini sepatunya taruh, kemudian kita ukur. Jadi usahakan kainnya itu adalah menutupi seluruh sepatu. Nah, kira-kira seperti ini sudah sesuai ukurannya. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh gunting. Kemudian kita butuh tisu basah untuk membersihkan sepatu, tapi kalau sepatunya udah bersih nggak apa-apa lah ya. Ini karena sepatunya udah Uni simpan bertahun-tahun sehingga udah penuh debu dan udah kotor, jadi kita perlu bersihkan sedikit. Kemudian kita butuh alat bantu lah ya. Ini pakai di sini besi kecil ini sebenarnya buat komedo, tapi ternyata ini serbaguna, bisa nanti buat ngerapiin lem yang ada di sepatu seperti itu. So, gimana cara buatnya? Check it out. Pertama sekali yang akan Uni lakukan, pertama Uni buka dulu pitanya karena kita akan menutupi seluruh permukaan. Jadi pita sepatu ini dibuka dulu. Kita coba buka. Sudah dibuka. Kemudian kita bersihkan sepatunya dari debu-debu dan kotoran pakai tisu basah. Kenapa harus dibersihkan? Biar lemnya nempel dengan baik. Karena kalau masih ada debu-debu itu biasanya lemnya agak susah nempelnya. Jadi FYI for your information. Jadi sepatu ini nggak ada kerusakan lain selain kulitnya. Makanya Uni mau perbaiki. Jadi untuk selanjutnya kita akan lumuri sepatu ini dengan lem. Ini pakai lem fox atau boleh juga lem kayu, yang jelas lem putih ya. Ini pertama sekali Uni mulai dari area depannya. Jadi kasih lemnya itu harus merata sampai ke pinggir-pinggirnya. Jadi Uni suka melakukan DIY seperti ini, memperbaiki barang-barang yang sudah rusak. Jadi kita mulai separuh dulu. Nih separuh udah Uni kasih lem. Udah. Kemudian nanti lemnya akan kita lanjutkan, karena kalau Uni lanjutkan di sini tangan bisa berlumuran lem. Nah, langkah selanjutnya ambil kain brokat
yang udah disediakan tadi. Kemudian tempatkan nih, tutupi permukaan sepatunya. Ini dia permukaan sepatunya dengan kain burkat tadi. Ini dia. Ini udah Uni tutupi bagian depannya saja dulu. Bagian ujungnya gunting sedikit kainnya agar dia bisa menutupi dengan baik. Ini sudah bagian depannya. Kemudian kita lanjutkan dengan nih kiri kanannya. Kita lanjutkan. Lanjut lagi kasih lem. Ini bagian kulit di sini sebenarnya masih bagus. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, asal bisa diperbaiki dan bisa dipakai kembali. Ini juga udah bagian sini. Kita lanjut dengan menutupnya. Aduh, belepotan nih. Kita lanjutin. Nah, kenapa Uni pilih kain burkat? Karena kain burkat ini ketika kita lem, dia bisa menempel dengan mudah dan dengan kuat. Karena rongga-rongganya itu besar ya, beda dengan kain biasa. Kadang ada yang licin atau gimana. Kemudian juga karena Uni suka motif kain ini, mungkin teman-teman yang mau DIY sepatunya juga bisa cari. Nah, jadi kalau Uni pribadi, Uni sangat bangga sekali kalau bisa memperbaiki barang yang sudah usang jadi bisa terpakai lagi. Ada suatu kesenangan tersendiri ketika bisa menggunakan barang-barang bekas tapi bisa diperbaiki dan jadi bagus lagi. Terus untuk bagian belakang biar dia rapi, kita cari tengah-tengahnya. Terus kita gunting kainnya di sini. Kemudian sesuaikan dengan jahitan bagian belakang sini. Nih, Uni gunting. Ukuran kainnya kita sesuaikan. Ini gunting lagi. Terus sisanya yang ini juga kita gunting sehingga ukurannya jadi pas. Jadi jangan khawatir juga buat bikin ini tuh kita nggak perlu skill khusus, cuman butuh modal nekat. Nggak apa-apa lah kalau seandainya gagal, ya nggak apa-apa, kan barang bekas juga. Nah, ini sudah. Terus ini bagian belakangnya yang ini biar rapi, kita kasih lemnya lagi agak banyak sedikit sini. Terus kita tutup. Langkah berikutnya ini kita gunting bagian dalam sepatu, bagian dalam kainnya ini, sehingga ini lihat seperti ini nanti ya. Mulai merapikan. Jadi ini secara garis besarnya kita udah selesai ngelemnya. Sekarang tugas kita adalah merapikan dengan gunting. So ini akan gunting pinggir-pinggirnya ini. Nih, seluruh pinggirnya tepat nih pada sisi sepatu di sini. Jadi kita nggak perlu bikin lebih dan dilipat ke dalam karena itu agak complicated ya bikin seperti itu. So kita gunting aja sesuai ukuran sepatu. Mari kita gunting dengan hati-hati dan usahakan menjadi rapi. Mengguntingnya usahakan kita melihatnya dari dalam sehingga jelas bagian pinggir yang kita gunting, dan usahakan pakai gunting yang tajam. Nah, ini bagian dalam sini Uni udah selesai gunting. Seperti yang kita bisa lihat, ini belum selesai ya. Ini masih lemnya masih lepas-lepas dan pinggirannya masih banyak yang enggak rapi. Kalau ada yang enggak rapi, kita rapikan lagi. Jadi usahakan kainnya tuh bener-bener cuman sepas pinggiran sepatu.
Nih. Nanti baru kita rapikan. Langkah selanjutnya kita gunting sisa-sisa yang di sini. Kita gunting ini sisa-sisanya. Mulai dari depan sini. Ketika menggunting kita juga bisa paskan lagi ukuran kainnya dengan ukuran sepatu. Jadi ini Uni udah selesai memotong kedua bagian dalam dan bagian luar sini. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah merapikan bagian pinggiran lem ini. Merapikan bagian pinggiran yang kita lem ini dengan lem lagi. So gimana caranya? Kalau tadi lemnya kita kasih di dalam, sekarang seperti teknik decoupage. Seperti teknik decoupage, kita kasih lem di bagian-bagian pinggir ini, bagian luarnya seperti ini. Jangan khawatir, nanti lem ini dia nggak akan ada lagi warna putihnya ketika udah kering. Ini kita lanjut kasih lem pinggir-pinggirnya agar dia lebih kuat, lebih rapi dan lebih nempel lagi. Baru Uni gunakan besi kecil nih yang agak kuat untuk meratakan lagi dan memasukkan bagian pinggiran kain ini ke dalam. Nih. Jadi dia nggak kelihatan tempelan dari luar. Nih. Masukkan ke dalam. Sambil meratakan lemnya, kita tekan bagian kainnya agar masuk ke celah atau sela-sela antara kulit dan tapak sepatunya. Nah, untuk semua bagian bawahnya ini udah selesai Uni rapikan. Sekarang kita lanjut lagi dengan merapikan bagian atasnya dengan cara yang sama. Kita kasih lem di permukaannya, kemudian pakai jari kita bisa ratakan lagi keseluruhannya sehingga sisa-sisa pinggiran kain yang bekas digunting itu nggak akan berbulu dan dia akan lebih rapi lagi. So, mari kita lanjutkan. Kita kasih lem nih di bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian kita rapikan pakai jari. Seperti ini. Sehingga kain yang kita tempel tadi akan lebih menyatu dengan kulit sepatu. Jangan khawatir, ini nanti warna putihnya akan hilang ketika lemnya udah kering. Jadi kalau bikin DIY itu memang harus berani kotor ya. Jadi ini udah selesai semua proses pengeleman dan merapikannya. Sekarang langkah kita selanjutnya adalah mengeringkan lemnya. Biar cepat kita bisa pakai hair dryer. Sudah kering. Kemudian nih kalau sudah kering kita tinggal bersihkan sedikit. So jadi ini dia sepatu tadi yang sudah usang sebelumnya sekarang menjadi bagus kembali dan bisa dipakai.